Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 78. Di episode sebelumnya, Bimo yang telah mengambil gambar Aditya. Ia pun langsung mengunggah gambar tersebut ke beranda Facebooknya. Gini nih, kalau orang miskin, sok-sokan, makan di restoran mewah, tulis Bimo dalam unggahan tersebut. Tak berapa lama setelah foto diunggah, terlihat seorang teman Bimo, yang diketahui bernama Rustam, menulis komentar dalam unggahan itu. Bim, siapa tuh yang makan di lantai? Tulis Rustam. Biasalah bro, orang miskin yang lagi numpang makan, balas Bimo. Sedang asik-asiknya Bimo membalas komentar itu. Terdengar, Rian berkata, Bim, napa sih, lu malah ngundang tuh cowok? Tadi gue kira, cuman si Clara aja yang lu ajak. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, kalau soal itu, lu tanya langsung sama Yanti, sahut Bimo. Mendengar namanya disebut, Yanti pun berkata, iya, gue yang bilang sama si Clara, kalau mau datang, dia harus bawa pasangan, sahut Clara, lalu bertanya pada Rian. Emang napa sih, lu nya sampai kepo gitu? Bukannya kepoyan, gara-gara dia datang bareng tuh cowok, jadinya gue enggak bisa dekatin si Clara, sahut Rian. Mendengar ucapan Yanti dan Rian, Hana pun berkata, tapi jujur deh, tuh cowok cool habis, lanjut Hana. Cici, jangan bilang, kalau lu nya naksir sama tuh cowok ya, ucap Yanti, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Han, tapi benar loh, apa yang lu bilang? Sayangnya, tuh cowok hanya kang kebun, lanjut Yanti. Mendengar ucapan Yanti, Bimo pun bergumam. Gawat juga nih si Yanti. Jangan-jangan, dianya, naksir lagi sama tuh cowok. Kalau kayak gini, enggak bisa didiamin, gumam Bimo, lalu berucap pada Aditya. Anak petani, selesai makan, buruan keluar dari sini. Gue udah nek, lihat tampang lu, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Aditya pun berkata, tadi kalau enggak salah dengar, nama Anda Bimo kan? Iya, nama gue Bimo, emang ada apa, ucap Bimo. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, maaf Pak Bimo, apa Anda tidak pernah diajarkan sopan santun? Atau Anda buta, sampai enggak bisa lihat? Kalau kita lagi makan, ucap Aditya, lalu kembali berkata, awas, sekali lagi Anda bilangin saya anak petani, lihat aja, apa yang bisa anak petani ini lakukan pada Anda, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, yang seolah menantangnya, Bimo pun langsung emosi. Setelah itu terdengar, Bimo berkata, guys, kalian semua dengar enggak, apa yang si anak petani ini tadi bilang? Dia enggak sadar, lagi ngomong sama siapa, ucap Bimo sambil tertawa. Saat itu, Bimo ingin kembali berkata. Namun, belum sempat Bimo mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba, Aditya sudah melayangkan tinju ke wajah Bimo. Setelah melayangkan tinjunya, Aditya langsung memegang kerah baju Bimo. Saya tidak pernah punya masalah dengan Anda, apalagi orang tua saya. Jadi, jangan bawa-bawa mereka, ucap Aditya, lalu kembali berkata. Memang, pekerjaan utama orang tua saya itu petani, tapi, bukan berarti Anda bisa menghina saya, apalagi, sampai bawa-bawa mereka, ucap Aditya. Sementara Rian dan teman-temannya melihat apa yang dilakukan Aditya, mereka pun langsung berdiri, lalu memegang kedua tangan Aditya. Waduh guys, bakalan dikeroyok nih si Adit. Melihat Rian dan teman-temannya, yang telah memegang kedua tangan Aditya, Bimo pun langsung melayangkan tinjunya ke arah perut Aditya. Lu enggak tahu ya, sedang berurusan dengan siapa, ucap Bimo. Sementara pelayan restoran, yang tadi makan bersama Aditya dan Clara, melihat kejadian itu, ia pun berkata, tolong, jangan buat keributan di sini. Lu, kalau enggak mau gue bikin babak belur, mendingan lu nya jangan ikut campur, ucap Bimo, lalu berkata pada teman-temannya. Kalian, cepat bawa dia keluar dari sini. Kalau enggak,
Bakalan gue habisin juga nih anak, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, mereka pun langsung membawa Aditya keluar dari ruangan itu. Terlihat saat itu, pelayan restoran tadi pun ikut keluar dari ruangan tersebut. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar Bimo berkata, lu, mau kemana? Saya ya Pak, tanya si pelayan. Iya, lunya mau kemana, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, si pelayan pun berkata, saya mau ngantarin Pak Aditya, ucap si pelayan restoran. Dia tuh cuman petani, enggak usah lu panggil Pak, ucap Bimo, lalu kembali berkata, lagian, yang nyewa ruangan ini, dan membayar semua makanan itu gue. Jadi, yang harusnya lu layanin tuh, gue sama teman-teman gue, bukannya si petani tadi. Awas aja lu, kalau sampai lu nya keluar dari ruangan ini, bakalan gue aduin sama manajermu, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, si pelayan pun langsung bergumam. Kalau bukan karena perintah dari Pak Niko, pasti udah saya bilang, kalau yang kalian sebut petani tadi, adalah pemilik restoran ini, ucap si pelayan dalam hati. Sementara Rian, dan beberapa temannya, yang telah berada di luar ruangan VIP. Terlihat saat itu, mereka mendorong tubuh Aditya, hingga jatuh tersungkur di lantai restoran. Clara, melihat hal itu, ia pun segera menghampiri Aditya. Kalian, apa-apaan sih? Kalian enggak tahu, dia ini siapa? Ucap Clara. Waduh gawat nih guys, sepertinya, si Clara mau ngebongkar identitas asli Aditya. Terlihat saat itu, Clara ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, Rian memotong perkataan itu. Ra, enggak usah dibilangin juga, kita udah tahu kok. Kalian berdua tuh cuman petani, ucap Rian, lalu melangkah meninggalkan Clara dan Aditya. Asal kalian tahu, Aditya ini, anaknya Tuan Winata, dan juga pemilik restoran ini, teriak Clara saat itu. Mendengar ucapan Clara, Aditya, Rian dan teman-temannya pun, seketika langsung kaget. Setelah itu terdengar, Rian berkata, apa yang barusan lu bilang, ucap Rian dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Mendengar ucapan Rian, Clara pun kembali mengulang perkataannya tadi. Sementara Rian, mendengar Clara yang mengulang perkataannya, ia pun langsung menertawakan Clara. Hahaha, lu pikir gue percaya? Ra, lu nya lagi mimpi ya, ucap Rian, lalu berkata pada Aditya. Boy, lu harus tahu, level lu sama kita tuh, jauh beda, bagaikan bumi dan langit. Jadi, jangan pernah cari masalah dengan kita, ucap Rian, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Sementara Clara, yang omongannya tidak dihiraukan oleh Rian. Terdengar, ia kembali berkata, tunggu, kalau kalian enggak percaya, aku bisa buktikan. Kalau Aditya betul adalah pemilik restoran ini, ucap Clara. Setelah itu terlihat, Clara pergi untuk memanggil pelayan restoran yang tadi makan bersama mereka. Nih, kalau enggak percaya, kalian tanya saja sama pelayan ini, ucap Clara. Setelah mendengar ucapan Clara, Rian pun langsung tersenyum sinis. Lu, apa betul? Dia ini, pemilik restoran ini? Tanya Rian pada si pelayan. Sementara si pelayan tadi, mendapat pertanyaan seperti itu. Ia pun, langsung melihat ke arah Aditya. Rian, melihat si pelayan yang tak kunjung menjawab pertanyaannya. Ia pun, kembali berkata. Lu, kok malah diam? Apa susahnya sih? Tinggal ngomong benar atau tidak, ucap Rian. Mendengar ucapan Rian, si pelayan pun berkata. Bukan Pak, dia ini, bukan pemilik restoran ini, sahut si pelayan. Mendengar ucapan si pelayan, Rian pun, kembali menertawakan Clara. Hahaha, Ra, apa masih ada, karyawan resto, yang mau kamu panggil? Atau, sekalian aja, kamu bawa manajer restorannya ke sini, ucap Rian, lalu kembali melangkah. Syukurlah, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, gumam Aditya, lalu melangkah keluar dari restoran tersebut.
Sementara Clara, yang ucapannya tidak bisa dibuktikan, ia pun mulai emosi. Dit, tunggu, ucap Clara, mencoba menghentikan langkah kaki Aditya. Namun saat itu, Aditya tak lagi menghiraukan ucapan Clara. Ia terus saja melangkahkan kakinya. Terlihat saat itu, saat melewati beberapa karyawan resto yang tengah melayani tamu, mereka pun langsung memberi hormat pada Aditya. Begitu pula dengan Lastri, si resepsionis di restoran tersebut. Saat melihat Aditya, Lastri pun ikut memberi hormat. Udah mau pulang ya Pak, ucap Lastri. Mendengar ucapan Lastri, Aditya pun tersenyum, lalu menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Lastri. Sementara Clara, yang ucapannya tidak dihiraukan oleh Aditya, ia pun langsung menarik tangan Aditya. Kenapa sih Dit? Aku ngomong enggak dihiraukan, ucap Clara. Saat itu, Clara berkata dengan agak keras, hingga ucapan itu terdengar sampai di telinga beberapa tamu di restoran itu. Itu ada apa ya Ma? Ucap salah satu pengunjung restoran, yang saat itu datang bersama istrinya. Ah biasalah Pak, pasangan anak muda. Mungkin mereka lagi cekcok, sahut salah satu pengunjung. Sementara Aditya melihat tingkah Clara yang seperti itu, ia pun berkata, kalau mau ngomong, jangan di sini, enggak enak sama pengunjung restoran. Enggak enak, atau enggak mau, kalau mereka tahu siapa kamu sebenarnya, ucap Clara. Udahlah, aku enggak mau berdebat soal ini, ucap Aditya, lalu kembali melangkah. Waduh, kok mereka malah bertengkar gitu, gumam Lastri saat itu. Lalu, setelah sampai di halaman parkir restoran, terlihat, Clara kembali menarik tangan Aditya. Apalagi, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Clara berkata, aku muak, lihat tingkah kamu seperti tadi. Udah direndahin habis-habisan, kamu malah diam aja, ucap Clara. Mendengar ucapan itu, Aditya pun bicara. Terus mau kamu apa? Kamu mau, aku teriak ke orang-orang, kalau aku adalah anak Tuan Winata, sekaligus pemilik puluhan bisnis restoran, dengan nama Winata. Gitu mau kamu, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Clara berkata, setidaknya, kamu kasih pelajaran ke Bimo dan teman-temannya, biar mereka enggak ngerendahin kita. Mungkin, kamu bisa terima, diperlakukan seperti tadi, tapi tidak denganku, ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, Aditya pun berkata, jadi, kamu dendam sama mereka? Iya, sahut Clara singkat. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, oke, kalau kamu dendam sama mereka, silakan selesaikan. Tapi ingat, jangan libatkan saya, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Clara. Melihat Aditya yang melangkah meninggalkannya, Clara pun berkata, oke, kalau kamu enggak mau bantuin aku, urus saja sendiri kebun anggur kamu itu, ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, yang seolah mengancamnya, seketika, langkah kaki Aditya langsung terhenti. Terlihat saat itu, Aditya menggaruk keningnya, lalu berbalik menghampiri Clara. Kamu pikir, dengan ancaman seperti itu, aku bakalan takut, dan mau bantuin kamu, ucap Aditya, lalu kembali berkata, masih banyak kok, orang di perkebunan yang mau bantuin aku, tanpa harus mengancam seperti itu. Dan kalau kamu sudah tidak mau bekerja di perkebunan lagi, silakan. Lagian, kerjaan itu tidak cocok untuk orang seperti kamu, yang enggak bisa kendalikan emosi, ucap Aditya, lalu kembali melangkah. Merasa tidak dihiraukan oleh Aditya, Clara pun bergumam, awas aja, aku janji, bakalan beberkan identitas kamu, gumam Clara saat itu. Singkat cerita, terlihat saat itu, Bimo dan teman-temannya, yang telah selesai mengadakan reuni, di ruang VIP nomor 18. Mereka pun, keluar dari ruangan itu, dan langsung menemui kasir. Setelah sampai di meja kasir, terdengar, Bimo berkata, oh ya Mbak, saya mau komplain, soal menu makanan di ruang VIP nomor 18, ucap Bimo. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya?
Nantikan di episode selanjutnya.